angin dari utara berhembus angin dari selatan, sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Bukan saya sendiri, tadi bersama bintang tamu kita hari ini adalah salah satu remaja yang selalu aktif di Cukur, tapi belum pernah saya kontenin, dan ini pertama kali saya kontenin karena untuk menjawab tudingan-tudingan beberapa teman-temannya yang sering ngumpul tentang dia ya. Jadi kita mau nanya bukan cuman bagaimana kesehariannya, tapi juga banyak hal yang akan kita tanya. Kita kepoin semuanya tentang Jacky Harahap. Tetap bersama di Rambu Rio Putih Official dan kursus Cukur Batam. Oke, Jack, siap cukur? Siap. Siap kursi panas? Kursi panas ini? Kursi panas. Oh, kursi. Lu nggak tahu yang namanya kursi panas? Kursi hangat lah ini harusnya. Ini namanya kursi panas RLP. Jadi yang masuk ke sini sebenarnya tuh dia itu emosinya ada, kesalnya ada, nggak enaknya ada, semuanya dia merasakan Kehangatan. Pokoknya di sini tuh kadang-kadang dia jadi naik emosinya gitu sama gua, gara-gara gua banyak nanya-nanya hal-hal yang Tidak penting. ya begitulah. Lebih tepatnya tidak bermutu. Tapi menjadi penting dan bermutu hanya karena semua yang dibahas tentang keseharian dan kisah-kisah hidup. Sambil nyukur, jadi sambil nyukur ada dokumentasi. Suatu saat nanti kan lu makin tua, ketika lu ingin melihat wajah lu lagi waktu umur masih muda, masih belasan tahun, teenager lah ya, cewek kan ya. Nah, jadi kalian bisa melihat lagi, oh ini dulu lo, gua masih muda gitu. Kan suatu saat nanti kan bakal tua kan? Pastilah. Kalian bisa lihat lagi, ini dulu bapakmu waktu muda. Mungkin akan seperti itu kalian bicara sama anak kalian. Amin. Oke, langsung saja kita ambil tisu leher. Jadi ini namanya tisu leher, dan tisu leher ini berfungsi untuk melindungi si konsumen dari rambut-rambut kecil yang akan gugur dan jatuh disebabkan oleh rambut yang kita cukur secara bersamaan dengan mengontel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang clippernya dengan mengucapkan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, for information, banyak bersolawat. ini untuk pertama kalinya pelayanan paling keren di Rambu Rio Putih. Selama ini lu nggak pernah dilayan keren ya? Oh, kalau udah anak mantang, sebutannya remaja anak mantang 5 menit, ya. Ya. Ini sejenis leher ini, oh mana ada. Kalau anak matang 5 menit siap ya. Kalau tamu-tamu lain? Tamu-tamu lain baru beda. Jadi terkhusus anak mantangnya beda deh. Anak matang memang berbeda sendiri memang. Nggak sampai 5 menit pun biasa. Tapi kali ini karena kita podcast, jadi lebih dari waktu itu. Lebih malah. Oke Jack, gimana kabarnya Jack? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Ada keluhan-keluhan nggak akhir-akhir ini di grup RT 5? Lu kan sering nongkrong sana dan katanya lu sebagai ketua geng. Enggak. Hah? Bener kan? Cuman tuan rumah, bukan ketua geng. Banyak yang bilang lu ketua geng di situ. Ini tuh perkawanan, nggak ada yang namanya ketua geng. Lu sebagai tuan rumah ya di pondok itu, pondok RT 5 itu, ada berapa orang sih yang sering ngobrol ngumpul di pondok itu, di pondok RT 5 itu? Tergantung. Yang lu kenal ada berapa orang sih? Yang Banyak. sering? Yang paling sering? Kalau dibilang inti tuh adalah 12-13 orang. Ada 12-13 orang. Kalau lagi dari luar-luarnya itu bisa sampai 20. Kalau yang orang-orang situ aja, kalau mantan siapa aja yang lu bener-bener hafal gitu namanya? Amar lah. Yang siapa aja yang bener-bener lu ingat lah selain Amar? Iya. Yang memang udah di situ aja kerjanya. Ya Atar, Amar, Paras, Atis, Kopi. Kopi. Nah, Terus? nih budak sebelah nih belakang. My friend. Nah, Terus? siapa lagi? Ada orang mantan lagi. Sian. Rame lah. Di situ rata-rata temen lu tuh umurnya berapa nih semua gitu? Ada yang seumuran, ada yang beda setahun di bawah, ada yang lebih tua setahun di atas. Di atas lu. Yang paling tua Amar. Amar lu yang tua ya? Kopi kok. Ya, pendatang baru.
Jack. Apa dia tuh? Nama asli lu itu sebenarnya siapa sih? Nama panggilan nama asli. Gua nggak ngerti nama asli lu siapa, yang gua tahu Jeki aja. Nama asli lu itu siapa sebenarnya? Jadi nama asli gue itu Ya. Muhammad Zaki Lagi Harahap. pangkas dia le. Muhammad Jeki Haraham. Nama panggilan? Buat apa ya? Nama panggilan Jeki. Dia lagi podcast. Pak keluar. Si Opik Pak keluar sana. Pak keluar. Oke. Ada. Oke. Dari semua anak-anak yang sering nongkrong di tempat lu itu, siapakah yang paling tersopan, terbaik, attitude-nya, adabnya menurut lu? Kan lu punya teman-teman tuh yang paling lu sekiranya lu senang banget sama anak itu, yang adabnya sangat apa ya, lu sendiri pun senang gitu ngeliatnya. Kan lu punya banyak teman tuh kan? Tergantung apa dulu nih. Dia terhadap aku sebagai teman Terhadap atau lu sebagai pemilik tempat ya, itu, atau terhadap lu, orang tua. ayah, ibu lu ngerasa lah dari sekian banyak orang tuh kalau satu orang aja ada satu nama yang menurut lu adabnya bagus sekali gitu, memang sopan, santun, siapa yang paling sopan nih gitu. Ya Apis Cibir lah sama Amar. Itu benar ya gue bilang, habis ya habis itu yang paling tersopan, semua orang senang sama dia kan, gak banyak tiga. Ya pokoknya dua itulah, Apis Cibir sama Amar. Menghargai gitu ya. Pernah nggak Jack, kalau misalnya kalian itu sedang ngobrol-ngobrol gitu di gubuk itu, terus orang tua lu marah gitu, terus mereka diusir gitu, atau lu diintimidasi sama orang tua supaya jangan nongkrong di situ lagi? Ya kalau dulu kan mungkin gak tahan, cuman kan gimana ya, balik lagi ke mereka yang sering nolong, sopan juga, jadi seolah itu jadi hal biasa. Yang penting kan nggak ribut ya, dalam arti kata tuh nggak heboh kayak tengah malam gitu. Malam-malam nggak ribut ya. Emang anak-anak kalau nongkrong itu sampai jam berapa ya? Tergantung malam apa. Oh, ada malam-malam juga ya? Oh ada lah. Kalau kayak kalau udah malam Sabtu, malam Minggu tuh sampai pagi dia. Pasti Oh. ada aja tuh. Ah, Ada aja. kalau malam-malam biasa? Nggak ada. Kalau malam biasa tuh paling jam-jam 11, paling lama 12 udah pulang. Jack, kan semua orang juga tahu kalau lu ini salah satu pengajar di sebuah apa ya, tempat bela diri gitu ya. Itu gimana? Sampai sekarang masih sering ngajar? Kalau untuk ngajar sih agak berkurang ya. Ya karena dari setiap orang itu kan pasti ada regenerasi. Oh, berarti lu udah pensiun? Nggak dikatakan pensiun. Terus? Ada yang meneruskan. Ada yang pensiun lu? Hmm, Tapi lu masih sempat ngajar-ngajar juga kan sesekali? masih. Terus Jack, Apalagi tuh? kegiatan lu sehari-hari itu apa sih sebenarnya? Lu kan apa ya, sepertinya nggak ada pekerjaan, tapi sebenarnya lu tuh punya pekerjaan apa nggak sih? Kegiatan lu sehari-hari itu ngapain aja sih sebenarnya? Selain ngumpul-ngumpul mana anak pondok? Mungkin sekarang udah sekolah kan, jadi pagi aja udah berangkat jam 7 sampai sekolah tuh jam 3. Pulang ke rumah tuh istirahat sejam, lanjut jogging. Lari? Sampai jam 6 dah. Jam 3 sore lu jogging? 4. 4 sore? Nah. Di mana biasanya? Space Kupang Marina. Tapi sendiri tuh jogging? Enggak lah. Di sekolah tuh kan banyak kawan-kawan yang Oh, sama teman-teman sekolah. kawan-kawan yang mau masuk polisi, tentara. Nah, Oh, karena lu juga kepengen masuk polisi tentara? Enggak. Terus? aku pengen ngurusin badan aja. Oh, yang lain motivasinya pengen masuk polisi, masuk tentara, lu pengen ngurusin. Diselingi mereka lagi rajin gitu ya, aku ikut aja. Sekarang umur berapa nih? 3 SMA. Terus 3, berarti bentar lagi tamat dong. Tak terasa. Tak terasa. Umur lu sekarang? 18. OTW 19.
udah ini dong, udah bebas ya 18 tahun ya. Bebas sekali. Masih jangkauan orang tua. Masih jomblo atau udah punya doi? Punya. Punya doi. Yang mana satu nih? Lu masih jomblo atau udah punya doi? Punya. Ya mau di-spill yang mana satu? Yang mana satu? Ya. Oke lah, kita keep pertanyaan itu ya, karena dia tidak mau ditanya seperti itu, jadi kita tanya lagi sekarang nih mengenai dia ini sebenarnya lu semasa kecil itu seperti apa sih kehidupan lu gitu? Lu kan sekarang udah remaja nih. Waktu semasa kecilnya kehidupan lu seperti apa sebenarnya? Ya penuh main. Ya kamu duduk di situ ya, oh ya gua sambil podcast ya. Atau lu mau duduk di sini, duduk di situ serah. Oke, ya sip. Oke, jadi semasa kecil itu main-main. Pernah nggak lu mengalami kesulitan hidup di masa-masa kecil? Kesulitan apa ya? Gini, Kesulitan hidup dalam kalau pas kecil tuh enaknya tuh nggak punya gadget, HP. oh, waktu lu kecil itu belum punya gadget? Belum. Kami tuh punya tuh SMP lah. Jadi waktu lu belum punya gadget itu Jadi mainnya dulu bener-bener ini ya? pas SD itu natural kali. Permainannya masih permainan ini ya? Panggil kawan sana sini, ke rumah masing-masing panggil. Nah, jadi seru tuh. Ngumpul tuh nggak ada yang megang HP, bahkan nggak punya. Itu semua yang ngumpul di pondok sekarang itulah anak yang Ah, dulu. itulah dulu kawan kecil gua. Berarti semua yang ada di pondok sekarang itu memang yang teman-teman Yang memang udah kawan kecilku semua. Berarti lu udah kalian udah saling memahami antara satu sama lain sifatnya seperti apa dan bagaimana ya. Terus dari kecil itu pernah nggak ngalamin kesusahan hidup gitu, kesusahan ekonomi? Susah tuh pasti ada ya. Yang lu sempat ngalamin. Tapi bisa nggak lu sharing? Tapi sesusah apapun pasti makan. Sama orang tua ya. Alhamdulillah punya tempat tinggal, Nah, baju. yang paling tersulit yang lu alamin apa? Apa ya? Namanya masih kecil. Pernah nggak lu digebuk sama orang tua lu? Pasti lah itu. Waktu masih anak-anak gitu. Ya, namanya anak-anak. Pernah ya? Dari bandel lu ngelawan Dan ya? pulang telat dikit, ya kena marah. Abang halnya sama lah. Biasanya lu lebih sering dimarahin nyokap atau bokap? Bokap. Oh, bokap, men. Iya. Oke lah ya, masa-masa kecil lu ternyata indah. Lu pengen nggak ngulangin masa-masa lalu yang Pengen. Pengen. Kalau misalnya masa lalu itu boleh diulangin lagi, lu pengen melakukan hal apa gitu? Main Yang bola. yang belum pernah lu lakuin. Yang belum pernah lakuin. Nah, Cuma apa lah tuh? mungkin ada masa-masa kecil lu yang lu belum dapatkan gitu. Kebahagiaan tersendiri lu belum mewujudkan. Kayaknya udah dapat semua lah. Dapat semua ya. Karena dari segi hal mencuri, jahil, Nah, main bola, main apa segala macam tuh dapat. apa tuh yang dicuri? Jadi gue jadi agak penasaran tuh. Rupanya lu ini juga ya, klepto juga ya tuh kecil. Namanya anak kecil, main-main. Yang dicuri Ya namanya apa? pencuri itu pasti ada. Apa yang dicuri itu? Ya, kadang barang orang, Nah, besi-besi nganggur depan rumah, biar ada jajan rame-rame, nah, curi. tapi nggak pernah lu ketahuan itu. Enggak. Oh, dulu kecil-kecil masih kurus-kurus lincah-lincah, Bang. Oke, Jack. Jadi kita tinggalkan masa kecil. Gua dengar lu ini kan bentar lagi mau lulus nih, mau lulus sekolah, mau ngelanjutin kuliah ke Jogja, ya. Bener nggak sih? Nah, Kenapa mesti ke Jogja lu? Relasinya kenapa mesti ke Jogja? Kenapa nggak di Batam? Kan di Batam banyak juga tempat kuliah. Atau nggak yang terdekat aja lah. Kalau bisa lu apa namanya? Biar bisa bolak-balik. cari referensi yang dekat-dekat aja, kayak di Undrika gitu kan. Dekat, kenapa lu nggak mau? Kenapa milih Jogja? Namanya anak cowok pasti pengen nggak bebas sih, maksudnya dalam arti kata tuh pengalaman. Emang lu kira-kira kalau kuliah ngambil jurusan apa? Kalau lulus teknik pertambangan. Wow.
Terus? Ya terus apa? Namanya juga mau cari pengalaman baru. Dari kerjanya nanti di Timika gitu di Papua. Ya nggak di Papua aja. Alhamdulillah kalau dapat Freeport. Import Papua. Enak di sana. Oke, Jack. Jadi kira-kira nanti di Jogja tuh mau kuliah di mana? Daerah mana? Apa nama universitasnya? Oh tak disebut doang, nggak usah. Kira-kira Oh itu harapan. ada nggak lo punya salah satu universitas yang lu pengen banget tuh masuk bisa kuliah di situ? Ada di Bandung. Bukan di Jogja? Nah, ada sebenarnya di Bandung. Apa? IPDN? ITB, Institut Teknologi Bandung. ITB ya, ya. Terus kenapa jadi larinya ke Jogja? Ya harapan boleh tinggi, tapi kalau tinggi kali kan takut jatuh ke sakit. Oh, harapan boleh tinggi, tapi kalau tinggi kali kan jatuh takutnya sakit. Tapi ya nggak apa-apa selagi kamu punya keyakinan, kemauan, dan ada usaha yang nyata, cita-cita boleh setinggi langit. Kalau misalnya lu mampu, Zaman sekarang modal keyakinan nggak cukup. zaman sekarang modal keyakinannya nggak cukup. Tapi kamu harus yakin dulu baru kamu bisa melakukan sesuatu, kan? Ya yakin aja nggak cukup. Ya, kamu harus Bukan berupaya. nggak yakin aja nggak cukup. Ya kamu harus berusaha dong untuk melakukan sesuatu. Misalnya kamu itu melakukan usaha yang nyata apa biar kamu bisa meraih impian kamu. Ya nggak sih? Ya benar. Nah, oke lah. Tapi itu kamu udah pasti bakal di Jogja atau memang Enggak. hanya sekedar angan-angan dulu? Namanya orang punya impi ya. Hanya impian saja. Kalau keterima di Jogja, universitas yang baik, ya mau. Kalau nggak keterima di Poltek Batam juga boleh. Lu yakin nggak, Jack? Percaya nggak, Jack? Kalau gua nyukur lu yang terbagus selama gua nyukur lu udah 4 tahun ini aku udah terbagus. Kayak yakin lah. Karena dari segi pelayanan pun beda. Ini untuk pertama kalinya. Ini waktu yang lebih lama. Ini biasanya udah siap atas-atasnya. Gradasinya gua bikin hidup beneran. Oke, lanjut lagi ya kita podcastin ya. Oke, Jack. Gua ini mau tanya nih. Pertanyaannya harus dijawab ya. Ya. Banyak banget anak-anak mantan. Ini lu harus jawab pakai hati, jangan pakai emosi ya. Yang bilang lu ini orangnya mau dicubit tapi tak mau dicubit. Bisa nggak lu menjelaskan itu? Sekarang di hadapan kamera di on cam, lu nggak boleh pakai emosi tapi lu kasih klarifikasi yang sebenarnya. Bener nggak lu tuh maunya nyubit tapi nggak mau dicubit? Lebih tepatnya itu mau mengganggu, tidak mau mengganggu, Iya. tidak mau diganggu. Nah, Ya itu aku. iya. Ya itu aku. Ternyata benar. Emang iya. Berarti Anda semua ini bukanlah fitnah dan gibah, berarti memang sekarang kita udah langsung banyak ke tanya langsung ke narasumbernya langsung. Inilah bintang tamu langsung, dia mengakuin dan gue mengakuin menghargai kejujuran lu. Ternyata lu memang nggak mau diganggu tapi mau mengganggu. Kenapa lu punya sifat seperti itu? Kenapa lu maunya ganggu orang tapi lu nggak mau diganggu? Karena diganggu gak enak. Lalu kalau lu tahu gak diganggu enak, kenapa lu mau ganggu orang? Mengganggu yang enak. Lu pernah sadar nggak sih kalau lu tuh menyakitin orang teman-teman Iya. lu? Tapi kan enak. Terus lu mengorbankan teman lu gitu hanya demi kenyamanan Ya lu? iya. Gila lu ya. Bangsat lu. Beda. Jadi gini, beda orang yang iseng mengganggu sama orang yang suka mengganggu. Oh lu tidak iseng mengganggu. Ah. Oh berarti bukan mengganggu beneran ya. Nah, kalau orang yang suka berbeda. Oh hanya iseng aja ya. Nah, Contoh-contohnya biasa lu ganggunya gimana gitu? misal dia punya makanan, Hmm. aku ambil makanannya, aku makan. Paling dia merempet. Tapi kalau makananku nggak bisa diganggu. Siapa yang paling seru lu gituin? Paras. Aku juga tahu ini informasinya dari Paras. Paras, Aril sama Paras bilang maunya nyubit tak mau cubit, maunya mengganggu tapi tak mau diganggu. Oke, fix. Lu kan masih punya orang tua kan? Alhamdulillah. Ayah ibu masih ada. Lu sayang apa sih lu sama ayah dan ibu? Iya. Lu sayang nggak sama ayah ibu lu? Hah? Sampai batuk gue bro. Sayang nggak lu sama ayah dan ibu lu? Sekarang gini, abang saya nggak sama orang tua bang. Sayang, tapi kan pada saat ini posisinya gua itu adalah yang bertanya dan lu yang menjawab. Lu harus jawab itu. Lu
Sayang nggak sama orang tua? Sayang lah. Sesayang apa lu sama orang tua? Nah ini dia. Kalau orang yang namanya sayang itu udah nggak bisa dijelasin. Tapi Kalau orang masih bisa menjelaskan rasa sayang, berarti sayangnya ada batasnya. Kalau orang yang udah nggak bisa jelasin, berarti nggak ada batasnya. oke lah, kalau disuruh memilih lu lebih sayang ayah atau ibu? Pasti ibu lah. Kenapa lu lebih sayang sama ibu? Karena kita udah dari turun-temurun dari Nabi itu bilang ibu, ayah. Itu tuh menginformasikan bahwa memang kita tuh lebih dekat ke ibu. Daripada ayah kan? Ada nggak satu momen di mana lu bener-bener merasa takut kehilangan sosok seorang ibu? Ya ada lah. Apa itu? Sekali ya bang. Apa itu? Ih, Yang Ya, kayak mana? Yang bener-bener lu merasa takut kehilangan ibu gitu. ya kalau Ibu lu kan sekarang ini gua tanya, ibu lu tuh sekarang masih sehat walafiat? sehat. Nggak ada sakit-sakitnya gitu? Enggak. Alhamdulillah ya. Kalau orang-orang yang banyak orang kan yang dia ibunya itu nggak sehat gitu. Kalau ibu masih sehat-sehat aja ya. Tapi kan meninggal tuh, maksudnya meninggal tuh kan nggak ada yang tahu. Orang lagi sehat, orang lagi apa. Yang paling lu ingat dari omelan ibu lu apa ya sama dia? Saking banyaknya nggak ingat. Satu lah yang lu ingat, lu ngomel biasa masalah apa tuh mama lu? Iya. Hampir semua diomelin. Coba satu aja yang lu sharing tuh, satu aja yang lu ingat gitu. Lu diomelin kalau lagi ngapain aja? Nggak sholat. Oh nggak sholat? Hah. Dia selalu ngingetin sholat ya? Nah, sampai sekarang itu. Dia selalu ngingetin lu sholat. Terus lu Dia males-malesan itu? Iya. Iya males. Lalu diomelin, dimarahin? Iyalah. Terus kalau lu udah lu diomelin gitu, lu apa yang lu lakuin? Apa lu langsung sholat atau lu diam aja? Dia ambil wudhu, sholat. Tapi tetap sholat juga ya jadinya. Ya, sholat. Namanya orang tuh udah nyuruh. Bertentangan sama yang di atas. Oke Jack, kita kembali lagi. Sebenarnya cita-cita lu tuh pengen jadi apa sih? Cita-cita apa dulu nih? Soalnya Cita-cita cita-cita lu kehidupan lu ke depan. semakin bertambah umur itu semakin beda cita-citanya. Ah, lu apa cita-cita lu? Kalau TK nak jadi pilot, Ah, SD pun nak jadi pilot, TK jadi pilot. SD pun nak jadi SD pilot. mau jadi pilot. Nah, Terus masuk SMP nak jadi abdi negara. polisi. Abdi negara lah. Ya, terus Masuk SMA beda. hmm. Aku nak udah kerja tambang. Kalau seandainya lu nanti gak lolos keterima di universitas yang lu inginkan gimana sih? Iya, cari universitas lain. Tapi sebenarnya lu bidang studi yang paling lu suka itu apa sih? Kok bisa larinya ke pertambangan? Yang paling lu seneng banget deh. Dia studi pelajaran. Iya. Oh, gila. Kok bisa jadi ke pertambangan ya? Ya namanya juga orang mencari gaji. Uang. Iya juga sih. Cari money ya. Oke, Jeki. Sekarang kita mau bertanya-tanya lagi tentang teman-teman lu yang ada di Mantang ya. Kenal Paras? Kenal. Apa yang lu suka dari seorang Paras? Gak ada. What? Lu nggak suka sama Paras sama sekali? Gak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang harus disukai dari dia. Baikannya itu lu nggak ada ingat sama sekali? Kenapa lu bisa seperti itu ngomongnya? Karena dia Barangkali dia nonton dia terbuka untuk otaknya dan hatinya. Kenapa lu nggak suka sama dia? Ya, karena dia nggak ada jahatnya. Oh, jadi lu yang lu suka itu yang jahat gitu ya? Karena dia nggak ada jahatnya juga. Dia jahat juga nggak ada? Enggak. Yang paling lu ingat dari sosok seorang Paras? Pau. Pau. Oh, jadi Paras ada pau-paunya? Ada. 11-12 dia nih sama Amar. Paras ternyata 11-12 sama Ammar. Oke, kita tinggalkan. Lalu apakah lu kenal dengan seorang Opik? Kenal. Apa pendapat lu
Apa yang paling lu ingat dari seorang Opik? Gak ada. Yang paling lu nggak suka dari Opik? Gak ada juga. Yang paling lu suka? Gak ada. Kalau yang lu ingat-ingat dari seorang Opik? Kribo.